Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 22. Namun saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayat 5 saja. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat pesta. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini adalah warisan nama baik dan hikmat. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belalai. Berarti orang meninggal selalu meninggalkan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Semua itu diingat orang ketika dia dalam hidupnya melakukan hal yang baik ataupun hal yang buruk, selalu diingat dan dikenang oleh orang selanjutnya. Sayangnya, orang-orang lebih banyak meninggalkan hal-hal yang buruk demi mendapatkan harta dan kekuasaan, rela melakukan segala cara. Pengkhotbah mengingatkan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak merupakan komoditas yang sangat mahal pada zaman kuno. Tentu bukan minyak yang sembarangan. Tetapi bagi pengkhotbah, nama yang harum lebih baik lagi daripada minyak yang mahal. Jika kita memiliki nama yang harum, maka pada hari kemudian, apa yang kita tinggalkan adalah keharuman yang melebihi minyak yang mahal. Saudaraku, pengkhotbah mengatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita dapat melihat kesudahan orang-orang, kita bisa melihat seseorang di perhentiannya dan dia telah menjalankan hidup dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan meninggalkan kebaikan, kedukaan mengingatkan kita akan kefanaan hidup dan mendatangkan hikmat yang benar. Bersenang-senang tanpa mau merenungkan kesedihan akan membuat kita menjadi bodoh dan menghalangi pencarian kita akan hikmat. Pengkhotbah mengajak kita untuk hidup dengan memikirkan bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Pada akhirnya, saudaraku, pertanyaannya bagi kita, warisan seperti apa yang kita tinggalkan? Bagi orang tua yang sudah begitu banyak mengalami hal-hal dalam hidupnya, sudah begitu banyak
menikmati dan mengalami persoalan baik itu suka maupun duka dalam hidupnya, yang sudah banyak mengalami banyak pergumulan, apa yang ditinggalkan kepada anak dan cucunya? Warisan apa yang ditinggalkan? Apakah warisan yang baik? Apakah nama baik? Ataukah nama yang kurang baik? Warisan yang kurang baik? Untuk orang muda, apa yang sudah dikerjakan? Meskipun usianya masih muda, tapi kelak akan mengalami usia yang lanjut dan kelak akan berakhir di rumah duka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak muda meskipun masih di usia yang muda, maka harus tetap memikirkan dan mempersiapkan nama baik apa yang akan ditinggalkan bagi generasi berikutnya, bagi generasi yang akan datang. Usia manusia itu 70 tahun. Jika dia kuat, maka dia akan diberikan Tuhan tambahan umur. Namun ketika dia umurnya semakin tua, maka pemazmur dan pengkhotbah mengatakan bahwa akhir dari usia manusia itu hanyalah kesusahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang sudah lanjut usianya, baik yang masih muda, bahkan mungkin masih remaja ataupun anak-anak, sudahkah mempersiapkan diri? Sudahkah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini? Sudahkah meninggalkan warisan yang baik bagi generasi berikutnya? Sudahkah memikirkan jika apa yang dilakukan sekarang akan bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah kembali mengajarkan kepada kita, jangan mencari hikmat di tengah dunia, karena semua orang yang sesungguhnya hidup dalam dosa dan kejahatan. Maka carilah hikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Carilah hikmat dalam kerajaan Allah. Berbahagialah jika kita hidup di dalam hikmat Allah, karena hikmat kita akan terpelihara dan kita akan menjadi kaya dan kuat di dalam iman dan di dalam Yesus Kristus. Hikmat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah semua apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan, semua itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan berdampak, bertujuan bagi generasi-generasi berikutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk saat ini orang-orang yang duduk di bangku politik, yang memegang peranan di bidang politik, sesungguhnya Anda sedang diberikan tanggung jawab untuk mewariskan hal-hal yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Pikirkanlah itu dan lakukanlah yang terbaik, sehingga ketika kita berada di rumah duka, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, nama baik itu lebih berharga. Nama baik itu identik dengan tindakan dan perilaku yang positif dan tindakan yang baik semasa dia masih hidup. Pernah saudaraku mendengarkan kalau seseorang itu meninggal, lalu apa komentar orang lain? Si Anu meninggal, lalu ada yang berkomentar, oh iya ya, dia itu orang baik. Orang baik kok cepat sekali dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah melakukan banyak hal, baik dalam pekerjaannya,
baik dalam lingkungannya, bahkan di tengah-tengah jemaat ataupun gerejanya. Ataupun mungkin ada juga orang ketika meninggal, lalu komentar orang lain berkata, pantaslah dia itu. Memang kelakuannya memang begitu terus, tidak pernah berubah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Jika kita ingin mewariskan nama baik, maka lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan berpikirlah untuk orang banyak. Jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kembali kepada kita, manakah yang lebih penting? Kenikmatan dunia atau hikmat Allah? Apa yang kita nilai berharga, apa yang kita pikirkan akan mengarahkan cara hidup kita. Kita perlu berhikmat dalam menjalankan hidup. Hiduplah dengan meninggalkan nama baik yang harum dan dengan hikmat yang benar. Sebab hal itu akan memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah dan mengasihi sesama, kita memberi teladan yang baik bagi orang banyak dan bagi generasi berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kekuatan untuk terus mengiring Dia sampai akhir hayat, sehingga warisan yang ditinggalkan adalah nama baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.